Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IS 1 dengan saya Hilman Fauzi Abdillah dengan NIM 105220034 dan teman saya. Saya Desti Nur Zahra dengan NIM 105220003. Pada kesempatan ini kita akan membahas teknik dari white box testing, yaitu data flow testing. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari data flow testing atau DFT, yaitu adalah cara pengujian kode program yang melihat bagaimana data dipakai dan disimpan. Teknik ini mencari tahu apakah variabel sudah dibuat dan digunakan dengan benar, sehingga bisa menemukan masalah seperti variabel yang belum diisi atau ditimpa sebelum dipakai. Walaupun jalur yang dicek bisa sangat banyak, ada cara-cara seperti pengecekan sebagian jalur dan gabungan analisis otomatis untuk membuat pengujian lebih cepat dan tanpa pembengkakan biaya. Selanjutnya pengertian. Data flow testing adalah teknik white box yang mengecek bagaimana variabel dibuat dan digunakan dalam program. DFT membantu menemukan kesalahan seperti variabel yang belum diisi tapi sudah dipakai atau variabel yang diisi tapi tidak pernah digunakan. Tujuan dari data flow testing yang pertama, menemukan masalah seperti variabel yang tidak dipakai atau didefinisikan dengan salah. Yang kedua, untuk mencari error di bagian kecil kode tapi kurang efektif untuk sistem yang besar. Dan yang terakhir, membantu mencegah gangguan aliran data yang bisa membuat program error atau hasilnya salah. Teknik penerapan dari data flow testing ada dua. Yang pertama, static data flow testing, yaitu menguji alur data tanpa menjalankan program, tapi dengan melihat alur logika kode lewat control flow graph. Yang kedua, dynamic data flow testing, yaitu menguji alur data dengan menjalankan program, lalu mengamati perubahan nilai variabel selama program berjalan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai strategi data flow testing. Terdapat banyak strategi untuk mengimplementasikan data flow testing. Berikut kami bahas beberapa strategi dalam penerapan data flow testing yang sering digunakan. Pertama, ada all-path data flow testing. Strategi ini bertujuan untuk mengevaluasi semua kemungkinan jalur yang dapat diambil oleh program. Kemudian yang kedua ada use-depth testing. Strategi ini berfokus pada pelacakan bagaimana data digunakan atau dibaca dan didefinisikan atau ditulis dalam program. Yang ketiga ada diffuse testing. Strategi ini kebalikan dari use-depth testing, yang berkonsentrasi pada definisi data diikuti oleh penggunaan data. Yang keempat ada do-path testing. Pengujian ini menggabungkan use-depth testing dan juga diffuse testing dengan mempertimbangkan aliran data dari definisinya hingga penggunaannya dan sebaliknya. Kemudian ada strategi all-depth testing. Strategi ini digunakan untuk menemukan semua lokasi di mana elemen data tertentu didefinisikan dalam program. Yang selanjutnya ada all-use testing. Pengujian ini berfokus pada identifikasi semua tempat di mana elemen data tertentu digunakan dalam program. Dan yang terakhir ada data slice testing. Testing ini melibatkan pemilihan elemen atau variabel data tertentu untuk menelusuri pengaruhnya pada program. Yang selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan data flow testing. Berikut adalah kelebihan dari data flow testing. Pertama, dapat menemukan variabel yang digunakan tetapi tidak pernah didefinisikan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi bug sejak dini dan mencegah potensi masalah di kemudian hari. Yang ketiga, menemukan variabel yang didefinisikan tetapi tidak pernah digunakan. Dan yang terakhir adalah membantu mendefinisikan ulang aliran kode. Kemudian untuk kekurangan data flow testing, diantaranya, satu, membutuhkan pengetahuan bahasa pemrograman. Yang kedua, proses pengujian aliran data dapat menjadi mahal dan memakan banyak waktu. Yang ketiga, membutuhkan pengujian manual dengan baik. Dan yang terakhir adalah tidak setiap kemungkinan anomali dalam aliran data dapat ditemukan setiap saat. Berikut adalah contoh studi kasus data flow testing. Dalam contoh ini, kode ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python.
Dalam contoh ini, tujuan kode adalah untuk menghitung rata-rata dari nilai yang diinputkan oleh user. Terdapat 6 baris dalam kode ini. Berikut adalah penjelasan dari setiap barisnya. Pada baris pertama, user menginputkan nilai variabel A dan nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel A. Pada baris kedua, user menginputkan nilai B dan nilai akan dimasukkan ke dalam variabel B. Pada baris ketiga, user menginputkan nilai variabel C dan nilai akan dimasukkan ke dalam variabel C. Kemudian pada baris keempat, total didefinisikan dan nilai-nilai yang diinputkan oleh user yang disimpan dalam variabel A, variabel B, dan variabel C akan dijumlahkan. Kemudian pada baris kelima, rata-rata didefinisikan dan rata-rata dihitung menggunakan aritmatika, yaitu total dibagi 3, karena terdapat 3 nilai yang diinputkan oleh user. Kemudian pada baris ke-6, kita mencetak nilai rata-rata. Pada baris ke-6 inilah nilai rata-rata atau variabel rata-rata digunakan. Berikut adalah control flow graph. Pada contoh tersebut atau pada contoh yang sebelumnya sudah dibahas, terdapat 6 kode dan setiap kode berurutan dari awal sampai akhir. Dan berikut adalah tabel def use of variable atau kapan variabel didefinisikan dan variabel digunakan. Pada variabel A, variabel didefinisikan pada baris pertama dan digunakan pada baris keempat. Pada variabel B, variabel didefinisikan pada baris kedua dan digunakan pada baris keempat. Pada variabel C, variabel didefinisikan pada baris ketiga dan juga digunakan pada baris keempat. Pada variabel total, variabel didefinisikan pada baris keempat dan digunakan pada baris kelima. Dan pada variabel rata-rata, variabel didefinisikan pada baris kelima dan digunakan pada baris keenam. Dari tabel ini kita menemukan bahwa semua variabel didefinisikan dengan baik dan digunakan dengan baik. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai data flow testing dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.